Horas Indonesia, kami kembali ke kantor Martin Lucas Simanjuntak, pengacara muda. Saat ini juga bergabung atau membantu, menyemangati, memberi spirit ke partai PSI. Bahkan menjadi pengacara dari Ade Armando, salah satu pentolan dari PSI. Saya akan bertanya soal suasana politik sekarang. Bagaimanapun kita pasti masing-masing punya preferensi politik berbeda-beda, tapi sikap dan keputusan berpolitik itu tidak boleh membawa kita larut menjadi pertengkaran begitu. Horas Martin. Horas. Sudah lama tidak berjumpa. Saya lihat di media sosial terus aktif kemana-mana. Bahkan kemarin memenangkan perkara di Kalimantan saya baca. Iya, bareng-bareng sama Bang Kamarudin Simanjuntak. Oke. Kita ada membela marga Lumban Gaul ya. Kebetulan Lumban Gaul. Tuntukan tubuh juga sama Itu ya. Lai Wajud ini. Jadi dia itu dari awal memang sudah tidak sesuai dengan proses hukum yang baik gitu ya, dari penegakan hukum, dari laporan. Ini yang lapor jaksa, yang nuntut juga jaksa gitu loh. Saya udah bilang sama mereka, saya bilang begini. Saya pastikan bebas ini nanti di akhir. Lebih yakin lagi saya sama Bang Kamarudin ketika dapat hakim ya, Pak Surya Laksmana, Bulia, dan Pak Nyander tuh ya, di Balikpapan. Pada saat itu saya lihat, wah ini hakim ini luar biasa nih, majelis hakim ini. Tambah optimis lagi, karena majelis hakim ini memberikan kesempatan yang berimbang bagi kita penasihat hukum untuk menggali kebenaran material di depan persidangan. Akhirnya puji Tuhan ya, ini semua ya, kemuliaan hanya untuk Tuhan ya. Kita ini kan hanya alat aja yang digunakan Tuhan untuk membela orang yang dalam hal ini mungkin sedang dicobai oleh pemikiran-pemikiran iblis. Bukan iblis ya, pemikiran-pemikiran iblis. Nah, ini yang sudah kita lakukan dan puji Tuhan bebas. Nah, ini juga jadi pembelajaran juga bagi aparat penegak hukum dimanapun kalian, khususnya di wilayah Balikpapan, agar lebih berhati-hati lagi nih untuk melakukan penegakan hukum. Karena kalau kita mentersangkakan dan menahan orang, itu sebenarnya setengah dari hak asasi manusia udah dirampas. Nah, sekarang kalau kejadian seperti Murakarin ini dia bebas, ya, bagaimana pertanggungjawaban kalian? Dan ini nggak hanya satu, banyak ini di lapangan. Bahkan kalau saya kutip ya, di salah satu lapas ini, ada lapas besar lah, itu mengatakan begini kepada salah satu orang tua klien kita, Bu, 50% di lapas ini saya yakin nggak bersalah, Bu. Tapi begitulah buruk di penegakan hukum kita. Bayangin kalapas ngomong begitu. Jadi intinya saya lihat Martin Lucas, kalau makin lihat portofolionya, reputasinya makin banyak yang dimenangkan ya, puji Tuhan. Tapi sebenarnya saya ingin fokus bertanya soal suasana politik sekarang lah. Saya ikuti jejak Lai di media sosial, Lai kemudian memilih satu partai muda, partai PSI, nanti cerita itu, lalu juga menjadi pengacara dari satu orang pemimpin atau ketua dari pengurus PSI ini, Ade Armando, yang berperkara hari ini. Apa dibalik ini? Kenapa Lai memilih PSI? Nah, kalau milih PSI itu sebenarnya, saya tuh tahu PSI 2017 ketika Pilkada DKI. Pada saat itu kan belum jadi partai, tapi sudah jadi gerakan tuh. Saya dulu Ahok garis keras. Menurut saya politik praktis ya pada saat itu, dengan tidak punya pengalaman saya dalam dukung-mendukung, tapi saya keluar waktu, saya keluar tenaga, saya keluar pikiran, saya keluar uang juga untuk jadi relawan pada saat itu supaya Pak Basuki menang ya. Tapi ternyata kan Tuhan berkehendak lain. Pak Ahok kepreset lidah, akhirnya kalah, ya udah kita terima. Nah, di situ saya lihat anak-anak muda cerdas ya, dan juga punya visi gitu ya. Dan visinya saya suka anti diskriminasi pada saat itu. Ada Sis Grace, ada mantan kader PSI juga, itu yang perempuan tapi cerdas ya, Samara. Lalu ada pengacara juga pada saat itu namanya Sis Dea Tunggaesti. Lalu ada Giring, dan banyak lah pada saat itu. Saya lihat, wah ini spiritnya bagus. Lalu 2019 mereka maju kontestasi pemilu, tapi hanya dapat suara 2%. Nah, pada saat itu memang di DPRD saya udah pilih tuh PSI. Tapi di DPR RI-nya saya masih suka sama yang lama. Ya, yang begini Banteng. Karena oke, nanti kita akan sampai ke situ. Nggak pernah saya absen pilih Banteng sampai 2019. Nah, akhirnya selesai 2019 tapi tidak dapat kursi, tapi saya lihat memang seharusnya mereka dapat gitu loh. Cuman ada beberapa kekurangan ya secara semangat dan juga value di
di tengah-tengah masyarakat dan segi komunikasi akhirnya membuat mereka tidak lolos parliamentary threshold. Lalu di 2022 saya melihat inang saya nih, Inang Irma Huta Barat. Inang Irma Huta Barat join ke Partai Solidaritas Indonesia. Saya bilang, wah, ada Inang nih di sini kan. Terus saya lihat pada saat itu, ya, nggak lama kemudian, karena kan saya pendukung Prabowo nih. Pada saat itu saya lihat PSI dukung Ganjar. Saya belum tertarik gabung PSI karena, aduh, nanti kalau saya dukung Prabowo masuk PSI dianggap tidak tegak lurus kepada partai gitu kan. Lalu sampai pada saat Pak Prabowo datang ke kantor DPP PSI, kan terjadi semacam kayak gejolak ya. Banyak kadernya yang ninggalin tuh. Bahkan sumpah serapah lah menghujat PSI gitu. Saya bilang, kayaknya saya harus gabung partai ini. Supaya ada yang keluar, ada juga yang masuk. Ya saya sih bukan siapa-siapa. Makanya dalam satu rubrik ketika diwawancara saya bilang begini ke wartawan pada saat itu. Kenapa gabung PSI? Saya ini rakyat kecil, saya ini masyarakat kecil. Nah, Partai Solidaritas Indonesia itu partai kecil. Marilah kita rakyat kecil dan partai kecil bergabung supaya jadi besar. Nah, itulah cikal bakalnya kenapa saya gabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Jadi, saya melihat partai ini punya semangat yang bagus ya. Karena saya harus pahami bahwa Pancasila kita itu kan ada sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia inilah dari seluruh sila itu yang menurut saya harus diwujudkan terlebih dahulu di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya lihat semangat PSI ini terhadap pengamalan sila kelima itu bagus. Nah, makanya buat saya yang merasa bahwa keadilan sosial itu lebih penting untuk diimplementasikan, itu yang membuat saya tertarik gabung ke PSI. Tapi kemudian kalau kita lihat, kita masuk suasana kampanye, karena ini kampanye pemilihan presiden, Pak. Kita tidak harus membicarakan itu sebagai orang yang punya empati ke bangsa ini. Tapi kemudian kita melihat banyak hal yang sebenarnya secara hati nurani kita melihat ini satu hal yang tak pantas. Tapi kalau dari sisi hukum, banyak yang menyebut tidak ada yang masalah dilanggar begitu. Misalnya pencalonan dari Gibran, anak dari Jokowi, yang kemudian tidak memilih atau mendukung Ganjar dari PDI Perjuangan, yang dulu latar belakangnya beliau ini direkomendasikan dari wali kota sampai presiden. Lalu kemudian ini juga terkait dengan PSI yang kita harapkan punya idealisme sebagai anak muda, kemudian membuka ruang terlalu sangat muda, karpet merah karena anak presiden, ketuanya sekarang. Kaisang, hanya 2 hari kemudian menjadi ketua umum dari PSI. Apa ini? Apakah tidak ada nurani di dalam politik atau memang hanya kepentingan begitu? Kalau kita lihat dari banyaknya partai Indonesia, dari 15 partai kan hampir seluruhnya itu lebih manajemen partainya itu istilahnya masih yang lama gitu ya, tradisional gitu atau konservatif gitu gayanya. Ya kader, lalu berjenjang, lalu ada indikasi bahwa yang bisa jadi ketua umum itu either lo punya masa banyak, punya pengaruh ke pemerintahan, atau logistiknya banyak gitu. Nah, kalau di PSI itu yang saya lihat ya, sependek saya bergabung dengan partai tersebut di bulan Agustus atau September, saya lupa itu berbeda dari kebiasaan di dalam partai tersebut. Nah, tadi terkait Kaisang jadi ketua umum partai, kita perlu lihat dulu nih, visinya PSI itu kan anti diskriminasi, anti korupsi, dan mereka itu tegak lurus dengan Pak Jokowi. Karena semangatnya itu. Jadi lahirnya partai ini memang untuk mengawal Pak Jokowi dalam nawacitanya itu, dan juga terkait semangat kesetaraan dan juga anti korupsi. Nah, kalau kita bilang kaderisasi, Kaisang ini kan anaknya Pak Jokowi. Nah, ketika pada saat pembukaan pidato, pada saat Pak Kaisang itu menjadi ketua umum, dia mengatakan begini, aliran politik saya itu ya Jokowi, sesuai aliran politik bapak saya, Jokowisme. Nah, kalau kita tanya tadi, partai ini awalnya didukung untuk apa,
dan tujuannya untuk apa, tentunya ada kesamaan, inline dia. Sehingga tentunya yang dianggap dinasti ini, anaknya Pak Jokowi, Kaisang, itu mewakilkan Tegak Lurus bersama Pak Jokowi. Makanya saya pernah buat tulisan bahwa proses kaderisasi Kaisang menjadi ketua umum PSI itu sudah berjalan jauh-jauh hari sebelum Mas Kaisang bergabung sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Karena beliau, Presiden Jokowi, kita tahu beliau dapat rekomendasi karena memang ini persyaratan dan konstitusi yang membuat begitu undang-undang. Setiap calon kepala daerah, pimpinan nasional harus rekomendasi partai. Sejak wali kota 2 periode, lalu gubernur 1 periode, kemudian 2 periode menjadi presiden, PD Perjuangan lah menjadi partai yang merekomendasikan. Tapi kalau kita kembali ke adat ketimuran, etika di ketimuran, kita tidak boleh lupa kacang pada kulitnya. Dari mana kita, latar belakang kita tidak boleh menafikan itu. Apa yang terjadi kalau dari kacamata lain sebagai orang yang sudah aktif sekarang membicarakan politik begitu? Oke, tadi saya tambahin sedikit mengenai Mas Kaisang. Jadi Mas Kaisang itu juga ketika jadi ketua umum, ini bukan tiba-tiba aklamasi begitu, enggak. Sebelumnya PSI itu sudah rembuk di dalam tiap kepengurusan, dan tidak ada resistensi, semuanya sepakat. Mas Kaisang jadi ketua umum. Karena kenapa? Ya kita tidak boleh mengesampingkan juga bahwa Mas Kaisang itu punya pengaruh. Mas Kaisang itu juga anak muda, dan Mas Kaisang itu punya darah Jokowi. Sehingga kalau Mas Kaisang bergabung di PSI, ya itu sebagai pengurus atau sebagai ketua umum, itu pasti akan berdampak. Jadi ya kalau buat internal PSI itu tidak ada soal, tapi tentunya pasti ada yang mempersoalkan hal tersebut, ya sah-sah saja. Nanti biarlah itu diuji pada saat pemilihan umum, apakah rakyat percaya dengan Mas Kaisang sebagai ketua umum PSI lalu memilih PSI sebagai partai yang akan dipilih pada 2024, atau justru tidak suka. Nanti kita lihat itu indikatornya itu. Nah tadi terkait rekomendasi partai ya. Jadi Pak Jokowi itu kan 2 periode sebagai wali kota Solo yang mengusung PD Perjuangan. Lalu sebagai pemilihan gubernur DKI itu juga yang mengusung PD Perjuangan dengan Gerindra, dengan Pak Ahok pada saat itu. Lalu Pilpres 2014 juga diusung PD Perjuangan. Lalu 2019 juga diusung PD Perjuangan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kalau budaya ketimuran, kan harusnya kacang tidak lupa dengan kulitnya. Itu saya setuju, harus begitu. Karena kita nggak boleh melupakan siapa orang yang membesarkan kita. Tapi dalam prosesnya ini, ya kita harus objektif juga menilai. Apakah dalam prosesnya ada simbiosis mutualisme dalam bentuk penghargaan, saling menghargai, atau yang terjadi justru salah satu pihak itu menganggap bahwa salah satu pihak itu adalah subordinasi dari pihak yang lain gitu. Nah kalau pengamatan saya hubungan ini ya cenderung ada indikasi salah satu pihak itu menganggap bahwa salah satu pihak itu adalah subordinasi, dalam hal ini Pak Jokowi gitu, sebagai subordinasi dari partainya. Nah tentunya ketika seseorang kader yang sudah berhasil menjadi presiden, tentu tidak bisa diperlakukan seperti itu. Menurut pendapat saya loh. Karena kenapa? Jabatan tertinggi di negara ini adalah presiden. Dan kalau kita berbicara hutang budi, saya pikir Pak Jokowi ini sudah membalas hutang budi dari partainya semenjak ya 2014. Kita lihat di 2014 itu dengan jatah menteri. Bukan. Dari Qatar pilihan. 2014 itu suara PDI Perjuangan 20% ya. Sebelumnya berapa? Naik ya. Terus kalau kita lihat gabungan koalisi di 2014 antara Nasdem yang pertama kali mendeklarasikan Pak Jokowi sebagai presiden, lalu PDI Perjuangan, Hanura dan PKB itu kan cuma 38%. Tahu nggak suara Pak Jokowi berapa? 52%. Lalu di 2019 suara PDI juga naik. Nah, tentunya PDI kan bilang, ya ini suara mesin partai. Tapi Pak Jokowi pun punya versi yang lain pasti. Dan para pendukungnya yang dalam beberapa kesempatan suka saya tanya, dulu pemilu kamu pilih partainya Pak Jokowi karena memang suka sama partainya atau karena Pak Jokowi? Ternyata nggak sedikit juga yang pilih partai tersebut
karena memang suka sama Pak Jokowi. Baik. Jadi sebenarnya kalau secara hutang budi ya, saya pikir sudah dibayar. Nah, tapi kan kalau kita berbicara terkait gagasan, kita berbicara terkait cita-cita buat bangsa ini, tentunya ada problem di situ. Nah, apakah cita-cita Pak Jokowi dengan partainya memiliki pandangan yang sama untuk periode 2024? Nah, ini yang menjadi bahan diskusi menarik untuk kita bahas di kemudian hari. Sedikit kita membahas karena Lai menyebut partai PD Perjuangan ini, Ya. PD Perjuangan. Sejak awal kita tahu memang di masa era Soeharto mereka mendapat perlakuan yang sangat diskriminatif, Ya. dimarginalkan, tapi kemudian survive bisa besar gitu ya. Tapi pertanyaannya Lai, terlepas nanti banyak otokritik juga ke partai ini menjadi pembelajaran juga untuk PD Perjuangan. Saya kira harus menjadi pembelajaran juga ya. Ada hal yang harus dipelajari agar tidak ada memang partai jumawa ya. Tapi kalau jujur, partai yang benar-benar mengkader, menghasilkan sumber daya manusia yang utuh gitu. Buktinya Jokowi, Ganjar begitu. Dibandingkan partai-partai yang lain yang sampai hari ini, ya Gerindra memang sejak dulu ketua umumnya kan Prabowo. Otomatis karena memang kebijakan partai sudah akan menjadi calon gitu. Tapi yang partai yang lain tidak pernah melahirkan kader yang mumpuni begitu. Artinya kan dari sini juga kita lihat ada idealisme yang terus berkala dan konsisten tawarkan PD Perjuangan. Bagaimana pendapat Pak? Ya memang saya harus akui bahwa ya banyak kadernya ya. Ya salah satu yang saya suka ya itu Bu Tri Risma Haryani ya. Itu kan beliau hebat sekali tuh ya. Menteri Sosial. Nah, memang kalau soal kaderisasi ya, saya yakin bagus lah kalau kaderisasi. Karena saya lihat memang partai yang di akar rumput ya, punya mesin partai dan juga semangat yang bagus itu ya PD Perjuangan. Nah, namun apakah partai yang lain tidak ada yang menelurkan kader? Saya pikir ada. Ada juga ya di Golkar itu kan juga banyak kader ya. Ada Pak Erlangga Hartarto, ada Pak Bambang Susatyo. Ya banyak lah, cuman kan apakah secara popularitas dan elektabilitas itu memiliki pengakuan ataupun penerimaan yang bagus? Ya, lagi ini soal selera. Nah, tapi memang saat ini yang harus kita akui Pak Jokowi dan Pak Ganjar ini dua kader yang dilihat oleh masyarakat sebagai kader yang populis gitu ya. Nah, ya sah-sah saja. Saya pun jujur nih dari punya hak pilih ya 2004 itu ya pemilu pertama saya punya hak untuk pilih sampai 2019 itu selalu pilih partai PDI. Sekarang enggak lagi. Kalau sekarang saya coba untuk menempatkan pilihan saya kepada partai baru yang memiliki semangat muda, semangat anti intoleransi dan semangat anti korupsi. Nah, apakah ke depan akan sesuai dengan tracknya? Yang pertama harus dikasih kesempatan dulu. Karena untuk membuktikan ya suatu kelompok ataupun seorang ya itu amanah atau tidak ya harus dikasih dulu kekuasaan. Nah, itu yang saya harapkan nanti jika nanti partai ini lolos ke parlemen nasional yaitu DPR RI, mereka bisa menjadi penyemangat dan juga pikiran baru dari partai-partai yang lama. Karena nanti kalau ada semangat baru, ada pemikiran baru, itu partai-partai yang lain akan menyesuaikan atau ya terjadi perdebatan di dalam parlemen tersebut sehingga masyarakat itu tidak lagi apatis terhadap lembaga DPR. Kita kembali ke sosok yang saat ini dipilih PSI, Prabowo. Nanti tolong Lai respon. Setahu kita dulu pernah PSI satu masa membuat sertifikat pengakuan bukan apresiasi pada Prabowo, tapi pengakuan pemimpin yang tidak mumpuni, pemimpin yang tidak layak begitu, diberi sertifikat. Biasanya mendapat sertifikat penghargaan itu kan orang karena diberi penghargaan begitu ya. Ini tidak diberi penghargaan. Tapi kemudian ini juga apakah karena kepentingan? Kemudian sekarang berpihak dan membela bahkan memilih Prabowo. Ya, gini. Sebenarnya jawabannya ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama adalah PSI kan awalnya dukung Ganjar. Tapi oleh Ganjar dicuekin, bahkan ada kata-kata PSI ku sopo, masa aku dipasangkan karo PSI gitu dalam bahasa Jawa ya. Apa sih PSI, masa saya dipasangin PSI gitu loh. Bayangin Mike.
kalau ada satu partai yang punya harapan besar kepada satu pemimpin, tapi ternyata tidak diakui gitu loh. Nah, kekecewaan inilah yang mungkin awalnya melandaskan ada pemikiran ulang untuk mendukung Mas Ganjar. Lalu yang kedua, Pak Prabowo itu datang ke DPP PSI. Bayangin ini partai 2%. Partai 2%. Nggak lolos threshold. Seorang calon presiden mau dengan legowo datang berkunjung untuk melihat anak-anak muda yang katanya bocil ya, atau bocah ingusan kalau kata salah satu tokoh partai itu kan. Tapi nggak apa-apa. Itu kan perspektif mereka. Kalau buat saya ya bocil kalau punya gagasan, punya visi misi ya berarti dia lebih dewasa daripada orang yang mengatakan dia bocil. Nah, Pak Prabowo datang. Kalau kita berbicara terkait penghargaan itu, kebohongan awards ya, itu teman-teman saya juga banyak yang ngasih pada saat itu. Salah satunya kalau nggak salah Bang Rinto Wardana yang sekarang ada di teman Ganjar. Nah, terkait kebohongan tersebut, kebohongan awards itu terjadi sebelum Pak Prabowo Subianto itu melakukan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi di tahun 2019. Nah, ketika terjadi rekonsiliasi, ya ada perubahan ini pemikiran dan juga perbedaan sikap dari Pak Prabowo semenjak sepakat untuk melakukan rekonsiliasi demi tujuan yang lebih penting, yaitu kemajuan bangsa. Ya. Kita bisa bayangin kemarin kita menghadapi COVID, kalau terjadi keterbelahan politik yang sangat besar, itu kan akan berdampak negatif buat kepentingan negara dalam menangani COVID. Ya. Dan puji Tuhan, negara kita, negara Republik Indonesia ini salah satu negara yang sukses dalam menanggulangi COVID dan bangkit dari segi ekonomi, walaupun memang tidak mudah untuk kembali seperti semula, tapi salah satu negara yang cukup baik lah. Lalu terhadap ancaman-ancaman global juga terkait perang Rusia-Ukraina, krisis pangan, ya kita bisa akuilah bahwa salah satu yang membuat hal tersebut bisa kita hadapi dengan baik adalah adanya rekonsiliasi politik 2019. Nah, yang lebih menarik, ini yang disampaikan oleh pengurus PSI ya ketika kita meeting kecil waktu itu di Bekasi. Jadi pada saat pertemuan itu, Pak Prabowo Subianto itu menyampaikan sebenarnya dia menyesal menggunakan cara-cara pemilu atau cara-cara kampanye di tahun 2014, di tahun 2019 dengan cara-cara yang sebenarnya dia tidak bisa hindarkan itu. Tapi ada penyesalan yang disampaikan dan dia sangat menyesali telah melakukan kegiatan kampanye yang bisa kita bilang itu ya identitas ya. Setiap orang itu pasti ada melakukan kesalahan. Nah, tapi bagaimana orang ini berubah untuk bisa lebih baik lagi, itu yang paling penting. Nah, saya lihat sekarang Pak Prabowo Subianto sudah meninggalkan cara-cara identitas yang lama dan meninggalkan kelompok-kelompok yang sebagai pendukung dia, gitu kan. Ada salah satu partai yang keras itu kan, lalu salah satu atau beberapa kelompok ormas keagamaan, itu sudah tidak satu gerbong lagi dengan Pak Prabowo Subianto. Dan sekarang Pak Prabowo Subianto itu visinya merangkul, bukan membeda-bedakan. Jadi siapapun boleh bergabung. Dan itu satu pemikiran dengan kita bahwa yang namanya anti diskriminasi itu bukan hanya untuk anti diskriminasi kepada agama atau suku tertentu loh, tapi untuk seluruh golongan, bahkan terhadap orang yang tidak sepemahaman dengan kita. Seperti contoh, ada kelompok yang mengatasnamakan agama, ya, dia menolak rumah ibadah. Dalam konteks dia menolak rumah ibadah, dia memang harus disadarkan. Tapi bukan berarti karena dia menolak rumah ibadah, kita harus menganggap mereka sebagai musuh. Enggak. Mereka ini manusia juga. Mereka ini warga negara juga. Pasti bisa dibenahi. Pasti bisa disadarkan. Nah itu, untuk menyadarkan orang-orang seperti ini nggak bisa digebuk. Lalu nggak, harus dirangkul. Masalah nanti dalam waktu dekat mereka berubah atau jangka panjang, ya itulah kehadiran negara di situ untuk memastikan hal tersebut. Nah, saya lihat semangat yang dibawa Pak Prabowo, didampingi juga oleh Mas Gibran, itu bagus. Baik, Le. Tadi pertemuan Lae dengan pengurus PSI di Bekasi itu kan Lae baru tahu bahwa ada perubahan di sosok Prabowo. Pertanyaan kita, manusia itu kan berubah. Memang harapan kita dulu yang tidak baik menjadi baik. Hidup juga begitu, menjadi lebih baik. Tapi banyak juga pendapat begini. Maka
atas dasar itu kita tidak boleh tegak lurus pada personal atau pribadi atau tokoh. Kita harus tegak lurus untuk berpolitik ya, tegak lurus untuk NKRI, negara bangsa ini. Bagaimana pendapat lain? Karena kalau dari melihat perubahan manusia bisa berubah kemudian kan, karena apapun bisa berubah begitu. Dulu yang baik bisa juga jadi tidak baik begitu. Bagaimana pendapat soal tegak lurus pada NKRI bukan ke manusia gitu? Memang kita harus tegak lurus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, apa sih Negara Kesatuan Republik Indonesia? Di situ kan ada 3 elemen kalau kita berbicara teori berdiri negara ya. Yang pertama adanya wilayah, lalu yang kedua adanya rakyat, lalu yang ketiga adanya pemerintah. Pemerintah, rakyat, dan wilayah itu kan ada sistemnya. Tidak bisa dipisahkan. Iya, sistem hukum itu ya. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu turunan undang-undang yang lain. Selagi negara kita ini diperintah oleh pemerintah atau presiden yang menjalankan undang-undang, selagi itu juga kita harus mendukung pemerintah itu. Siapapun dia, mau dia dari partai mana, mau dari partai mana, jadi itu esensinya. Tetap kita harus setia kepada NKRI. Nah, tapi kan NKRI itu tidak berdiri sendiri. Pertanyaan terakhir lah. Di suasana kampanye sekarang, banyak juga orang membawa pada perasaan, emosi, karena kita melihat suasana politik ini ada merasa happy, tapi ada yang merasa tertekan batin begitu. Bagaimana pendapat lain? Karena saya pribadi misalnya berbeda preferensi pilihan politik dengan lain, saya kira jangan kita bertengkar. Jadi kita musuhan, tidak bicara lagi. Yang dulu kita sering jumpa, tidak lagi ada ruang pertemuan karena pilihan politik. Barangkali kesempatan ini saya ingin dengar dari Martin Lucas Simanjuntak. Sebagai anak muda, kita memang punya sikap pilihan politik, tapi jangan kita bertengkar karena pilihan politik begitu. Jadi gini, sebetulnya yang menimbulkan fanatisme itu bukan hanya politik. Segala sesuatu yang sifatnya kompetisi, ya, baik itu olahraga, ya, lalu yang lain itu ya, atau contoh agama. Karena kita suka terhadap klub atau suka terhadap agama kita, kadang-kadang saking sukanya kita terhadap hal tersebut, itu kita menganggap bahwa yang disukai orang lain itu lebih inferior dan kita lebih superior. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita coba sadarkan kepada masyarakat, ya, bahwa berbeda karena pilihan itu hal yang lumrah. Ya. Karena kan itu kan sebenarnya kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk kita bicara juga, berbicara dan juga meyakini apa yang kita yakini itu kan diatur di Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu ya memang sulit kita kalau untuk memaksa orang ya supaya menjadi bijaksana. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita dalam batas-batas komunikasi dan juga tulisan-tulisan yang sering kita sampaikan kepada orang atau kita sebarkan melalui sosial media itu ada batasan yang tidak mengandung suatu ujaran kebencian atau mengandung ketersinggungan. Nah, kalau kita bisa menjaga batas-batas tersebut dan juga menghimbau dan juga mencoba untuk meyakini kepada masyarakat untuk saling menghargai, setidaknya kita sudah melakukan separuh bagian dari negara ini. Nah, terkait tadi keterbelahan, ya, memang kalau kita kontekstualisasi dengan pemilu langsung di 2024, ini adalah satu terobosan yang positif. Luga bayangin, kalau kita tidak pemilu serentak di setiap daerah gitu ya, misalkan nanti di Jakarta 2024, lalu di 2025 ada di Jawa Tengah. Setiap tahun ada pilkada. Apa nggak terbelah nanti masyarakat kita? Nah, itulah bagusnya pemilu itu dilakukan secara langsung. Sehingga ya sudah, keterbelahan dari segi politik itu hanya terjadi setiap sekali dalam 5 tahun. Tidak terjadi berulang-ulang, tidak terjadi di berbagai daerah gitu loh. Jadi kita harus berpolitik dengan tidak membawa-bawa pertengkaran ya. Harus dewasa mensikapi bahwa 5 tahun ini memang kita harus punya sikap masing-masing. Karena kan selera orang beda-beda lah. Ada yang seleranya sukanya dengan hal yang sifatnya konservatif. Nah, biasanya kan pilih partai yang punya histori yang cukup kuat gitu ya dan lama.
Ada yang jiwanya jiwa muda seperti saya gitu kan, walaupun tadinya konservatif juga. Iya. Ada yang sebenarnya dia EGP deh, tapi saya suka sama tokohnya, akhirnya ya udah pilih yang tidak sesuai dengan konservatif gitu. Nah cuman kan akhirnya begini, karena di 2019 kita itu sudah dihadapkan dengan suatu pola yang mudah untuk dibaca. Seperti contoh gini, kalau dari suku tertentu dan agama tertentu sudah pasti pilihnya pilih merah dan pilih Pak Jokowi gitu kan. Kalau dari suku tertentu dan agama tertentu, sepertinya biasanya oposisi sama Pak Jokowi dan partai tersebut. Di 2014 dan 2019 itu sangat mudah terbaca. Oke. Kalau sekarang enggak ya? Kalau sekarang enggak. Nah ini kan warna-warni politik yang menurut saya ya ada segi positifnya juga, supaya apa? Supaya tidak ada yang lebih dominan nantinya di parlemen kita ataupun lebih dominan di eksekutif kita. Saya berbeda dengan istri saya. Dulu kami sama-sama satu pilihan, tapi sekarang saya kira dia berbeda, ngotot gitu. Ya. Apakah cara yang baik dan dewasa kita melakukan pemilihan presiden ini ya? Ya, yang pasti kan gini, kalau bukan karena sesuatu hal yang sifatnya objektif, kayak contoh, suka Prabowo Gibran karena visi misi atau karena selera. Nah, kalau karena visi misi berarti dia melihat bahwa visi misi itu lebih menguntungkan buat kelompoknya gitu kan. Ya. Tapi kalau karena selera, ini beda hal nih. Leluga. Nah ini yang sebetulnya kalau dari segi penjelasan itu bisa kita bahas nanti di kemudian hari dalam podcast berikutnya. Kalau masalah selera. Oke lah Martin, Lukas Simanjuntak, begitu bincang-bincang kami sahabat Suara Dapian Horas Indonesia. Horas.